Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, tahlilan tidak dipaksa. Semua orang di desa tahu tahlilan tidak wajib. Akan tetapi menjadi tradisi seperti wajib. Demikian perkataan seorang oknum pembela, pelaku, dan pendukung amalan bid'ah tahlilan. Pernyataan yang kontradiktif, sobat-sobat. Tidak dipaksa, tidak wajib, akan tetapi tradisi seperti wajib. Tahlilan itu tidak ada yang maksa. Semua orang di desa tahu tahlilan itu tidak wajib. Tapi bagi mereka sudah jadi tradisi yang itu seperti apa ya, wajib. Ini luar biasa, sobat-sobat. Berarti ya turun sedikit dari wajib, melampaui sunnah. Padahal sobat-sobat, tidak ada satu dalil pun yang bisa memposisikan amalan tahlilan ini menjadi wajib atau sunnah. Ya, karena kalau seperti wajib kan berarti sudah di atas sunnah. Nah, dan ini perlu dalil, sobat-sobat. Ya, karena dalam amal ibadah, kalau sudah dikatakan sunnah atau wajib, maka hubungannya dengan ganjaran pahala dari Allah. Sedangkan yang menentukan ganjaran pahala adalah Allah. Nah, maka dari itu, amal ibadah harus ada dalil perintahnya dari Allah dan ada contohnya dari Rasulullah. Sedangkan amalan tahlilan ini tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah, tidak pernah diajarkan oleh para sahabat, tidak pernah diajarkan oleh tabi'in, tabi'ut tabi'in, imam mazhab yang 4, bahkan imam yang bermazhab Syafi'i juga tidak melakukan. Bahkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga tidak melakukan. Nah, kemudian tidak dipaksa. Oke lah, tidak dipaksa memang. Akan tetapi terpaksa melakukan. Terpaksa harus melakukan. Karena ketika ada salah satu anggota keluarga seseorang yang meninggal, kemudian mereka tidak melakukan amalan bid'ah tahlilan ini, maka akan dihujat, dicaci, dimaki, dicela, dan timbul perkataan-perkataan yang memanaskan telinga dan menyakitkan hati. Misalnya, ya, seperti menguburkan kucing, seperti menguburkan binatang. Ini yang sering timbul, yang sering terdengar ketika satu keluarga ya tertimpa musibah kematian, mereka tidak melaksanakan amalan bid'ah ini. Jadi perkataan tidak dipaksa bertentangan dengan prakteknya.
Karena prakteknya ketika orang tidak melakukan, maka timbul hujatan, caci maki, celaan. Nah, karena menghindari celaan, cacian, dan makian ini, mereka terpaksa melakukan. Jadi mereka ini terpaksa melakukan. Jadi kata-kata tidak dipaksa, tidak wajib. Ini kata-kata yang kosong. Ya, kata-kata hanya sekedar kata-kata. Tetapi ketika ya orang tidak melakukan yang katanya tidak dipaksa, katanya tidak wajib, kenapa harus timbul cacian? Kenapa harus timbul makian? Kenapa harus dihujat? Kenapa mengatakan perkataan yang memanaskan telinga dan menyakitkan hati? Sebenarnya kalau ini tidak dipaksa, ini tidak wajib, berarti kan ini pilihan. Artinya melakukan silahkan, tidak melakukan ya tidak apa-apa. Tapi yang terjadi kan ketika ada keluarga, ada seseorang yang tidak melakukan, apa yang terjadi? Mereka dihujat. Mereka dicaci, dimaki, dicela. Menjadi bahan omongan. Ya ini karena, kenapa ini terjadi? Karena ketidaktahuan mereka. Kenapa mereka tidak tahu? Karena tidak diberi informasi yang utuh, jelas, dan tegas dari panutan mereka bahwa ini adalah amalan bid'ah yang tidak pernah diajarkan dan tidak dilakukan oleh Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, imam mazhab yang 4. Bahkan ya beberapa ulama dari mazhab Syafi'i tidak melakukan. Kecuali yang menamakan dirinya Syafi'iyah, pengikut Imam Syafi'i. Akan tetapi ternyata prakteknya berlawanan dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tidak melakukan amalan tahlilan ini. Tetapi kaum Syafi'iyah melakukan. Ya, hal-hal inilah yang akhirnya menyesatkan pengikutnya. Yang akhirnya pengikutnya yang hanya ikut-ikutan, ya, ikut-ikutan juga mencaci maki, mencela, mengeluarkan kata-kata yang memanaskan telinga, yang menyakitkan hati ketika ada tetangganya tidak melakukan amalan bid'ah ini. Nah, dari itu jangan taklid buta. Mari kembalikan apapun segala amal ibadah kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, kepada Allah dan Rasulnya. Ada tidak sampai amalan tersebut kepada Rasulullah, kepada para sahabat, kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, atau imam mazhab yang 4. Karena nanti ketika kita ditanya di akhirat, kita akan mempertanggungjawabkan ya perbuatan kita, amal ibadah kita sendiri nanti di hadapan Allah. Tidak bisa menolong kita panutan kita yang kita ikuti di dunia. Ulama kita yang 100% kita ikuti. Ya, para habib, para gus, para ustadz, kiai yang di dunia 100% kita percaya dengan mereka dan kita taklid buta dengan mereka. Nanti di akhirat mereka tidak bisa menolong kita. Berpikirlah mulai hari ini, jangan sampai terlambat selama hayat masih di kandung badan. Karena kalau tidak ada lagi hayat kita di kandung badan, artinya kita sudah terlambat.
Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatum qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.